Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda dan keluarga yang ada di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekan lalu kita telah belajar mengenai pengukuran, besaran, dan satuan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai jangka sorong, mikrometer sekrup, dan konversi satuan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu membaca dan menghitung skala menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Dan yang kedua, siswa mampu mengkonversikan satuan. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah jangka sorong. Jangka sorong merupakan salah satu alat ukur panjang yang dapat digunakan untuk mengukur ketebalan benda, mengukur diameter benda, atau mengukur kedalaman benda. Ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Ada rahang tetap atas dan rahang tetap bawah. Kedua ini tidak bisa digeser-geser. Ada rahang sorong atas dan rahang sorong bawah. Nah, inilah yang bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Lalu ada tombol kunci dan ada tangkai ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman. Jangka sorong memiliki dua skala. Yang pertama skala utama yang berada di atas dan skala nonius yang berada di bawah. Lalu bagaimana cara kita untuk mengukur menggunakan jangka sorong tersebut? Kita dapat memutar tombol kunci yang berada di atas dan menggeser rahang sorong atas dan rahang sorong bawah sesuai dengan benda yang kita ukur. Lalu bagaimana cara kita membaca skala pada jangka sorong? Langsung saja kita masuk ke soal ya. Tebal sebuah balok kayu yang diukur menggunakan jangka sorong menunjukkan skala pada gambar di bawah. Berapakah ketebalan balok kayu tersebut? Jadi jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yaitu 0,01 cm. Jadi untuk mengetahui ketebalan kayu balok tersebut, kita dapat melihat pada skala utama yaitu di bagian atas dan skala nonius yaitu di bagian bawah. Rumus untuk membaca jangka sorong adalah skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01. Kita bisa melihat 0 pada skala nonius adalah batas untuk membaca skala utama. Pada skala utama menunjukkan angka 2. Dan bisa dilihat pada garis yang kecil itu menunjukkan nilai 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Jadi pada skala utama kita bisa melihat 2,2. Pada skala nonius, kita mencari garis yang berhimpitan dengan skala utama. Pada gambar, kita sudah dapat garis yang berhimpitan. Pada skala nonius, garis berhimpitan tersebut menunjukkan angka 5, 6, 7, 8. Jadi, 8 dikali 0,01 sama dengan 0,08 cm. Sekarang kita tinggal masukkan rumus. Skala utama 2,2 cm ditambah skala nonius 0,08 cm, maka hasilnya adalah 2,28 cm. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Yang kedua adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan salah satu alat ukur panjang yang dapat mengukur ketebalan benda dan diameter luar benda. Mikrometer sekrup memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan jangka sorong, yaitu 0,01 mm. Mikrometer sekrup memiliki bagian ada rahang tetap, rahang geser, mur pengunci, skala utama, skala nonius, bagan, selubung luar, dan roda bergigi. Lalu bagaimana cara menggunakan mikrometer sekrup tersebut?
Yang pertama, pastikan mur pengunci terbuka. Lalu letakkan benda yang ingin kita ukur di rahang tetap. Kemudian, putar selubung luar hingga menjepit benda yang ingin kita ukur. Roda bergigi dapat diputar untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Lalu, bagaimanakah cara kita untuk membaca mikrometer sekrup tersebut? Langsung saja kita masuk ke soal ya. Tebal sebuah balok kayu yang diukur menggunakan mikrometer sekrup menunjukkan skala pada gambar di bawah ini. Berapakah ketebalan balok kayu tersebut? Kita tahu bahwa mikrometer sekrup memiliki tingkat ketelitian yaitu 0,01. Jadi, rumusnya sama dengan rumus jangka sorong, yaitu skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 mm. Sekarang kita lihat di skala utama 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. 3,5 merupakan angka pada skala utama. Sekarang kita lihat pada skala nonius yang garisnya berhimpitan dengan garis pada skala utama, yaitu 25, 26, 27. 27 adalah nilai pada skala nonius. Jadi, 27 dikali 0,01 mm sama dengan 0,27. Hasilnya adalah 3,5 ditambah 0,27 sama dengan 3,77 mm. Bagaimana, mudah bukan? Selanjutnya yaitu adalah konversi satuan. Pada bangku SD, Ananda semua telah belajar tentang tangga, kilometer, sampai milimeter. Namun bedanya sekarang di tingkat SMP ada tambahannya lagi. Di atas kilometer masih ada, yaitu terameter, gigameter, megameter. Dan di bawah milimeter masih ada mikrometer, nanometer. Jika dijadikan suatu tangga, maka beginilah bentuk dari tangga dari terameter, gigameter, megameter, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, mikrometer, dan nanometer. Tangga ini harus dihafal ya Ananda semua. Ustazah punya cara untuk menghafalnya agar lebih mudah. Seperti ini. Temon gak mau makan karena habis dari mall. Dia cuma mau mikrofon nano. Bagaimana, sangat mudah bukan untuk mengingatnya? Ananda semua bisa juga dengan cara masing-masing ya. Tidak harus dengan apa yang barusan Ustazah katakan. Jika di bangku SD, Ananda mengetahui bahwa setiap satu kali turun tangga akan dikali 10 dan setiap satu kali naik tangga akan dibagi 10. Namun perbedaannya pada kali ini adalah jika terameter turun ke gigameter akan dikali 1000. Dan gigameter apabila turun ke megameter maka akan dikali 1000. Dan megameter turun ke kilometer akan dikali 1000. Namun, kilometer hingga milimeter tetap dikalikan 10 setiap turun satu tangga. Dan milimeter ke mikrometer hingga ke nanometer akan dikalikan 1000 setiap turun satu tangga. Langsung saja kita masuk ke soal ya. 5 gigameter sama dengan berapa dekameter? Kita lihat ke tangga ya. Gigameter ke dekameter turun, berarti dikali. Gigameter ke megameter berarti dikali 1000. 1000 berapa nolnya? 3 ya. Kemudian megameter ke kilometer berapa? 1000 juga, berarti 3 juga nolnya. 3 ditambah 3 ada 6. Kemudian kilometer ke hektometer ada 10. Nolnya 1. Kemudian hektometer ke dekameter 10 juga. Nolnya 1. Jadi
3 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi cara menjawabnya 5 dikali 10 pangkat 8. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Soal berikutnya, 3 nanometer sama dengan berapa meter? Kita lihat ke tangga ya. Nanometer ke meter berarti naik. Apabila naik, dibagi. Nanometer ke mikrometer 1000. 1000 nolnya ada berapa? 3. Kemudian mikrometer ke milimeter juga 1000. Nolnya berarti ada 3. Milimeter ke sentimeter 10. Nolnya 1. Sentimeter ke desimeter 10 juga. Berarti nolnya 1. Kemudian desimeter ke meter 10. Nolnya 1. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi 3 dibagi 10 pangkat 9. Maka hasilnya sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 9. Karena apabila di bawah kita naikkan jadi ke atas, maka pangkatnya berubah menjadi negatif. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Soal selanjutnya, 0,00012 megameter sama dengan berapa meter? Karena bentuk bilangannya masih bilangan berkoma, maka kita ubah dulu menjadi bilangan baku, yaitu dengan cara melihat bilangan yang bukan 0. Ada 12. 12 itu lebih dari 10, sedangkan bilangan baku tidak boleh lebih dari 10, maka kita buat 1,2. Jadi 1,2 dikali 10 pangkat min 4. Kenapa pangkatnya min 4? Karena di belakang koma ada 4 angka. 0, 0, 0, 1. Karena komanya tadi kan sudah pindah ke 1, maka ada 4 angka. Karena bilangannya bentuknya 0, maka pangkatnya harus min. Jadi 1,2 dikali 10 pangkat min 4. 0,00012 sudah kita rubah menjadi 1,2 dikali 10 pangkat min 4. Sekarang kita lihat ke tangga. Megameter berpindah ke meter. Turun berarti dikali. Megameter ke kilometer 1000. Berarti nolnya 3. Kemudian kilometer ke hektometer 10. Nolnya 1. Lalu hektometer ke dekameter 10. Nolnya juga 1. Dekameter ke meter 10. Berarti nolnya 1. Kita tambahkan nolnya. 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi dikali 10 pangkat 6. 1,2 dikali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 6. Karena ada 10 sama-sama 10 berpangkat juga, kalau dikali berarti pangkatnya ditambah. Jadi 1,2 dikali 10 pangkat min 4 ditambah 6. Hasilnya 1,2 dikali 10 pangkat 2. Lalu bagaimana mengerjakan soal seperti ini? 233 juta mikrometer sama dengan berapa desimeter? Cara pertama, kita rubah dulu 233 juta ini menjadi bilangan baku. Bilangan baku tadi tidak boleh lebih dari 10. Kita lihat 233 juta. Yang mana yang bukan bilangan 0? Ada 233. Karena bilangan baku tidak boleh lebih dari 10, maka kita buat 2,33 dikali 10 pangkat 8. Kita hitung kenapa 10 pangkat 8? Karena di belakang koma ada 8 angka. Hitung ya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 angka. Maka 2,33 dikali 10 pangkat 8. Selanjutnya kita lihat ke tangga. Mikrometer ke desimeter. Naik. Kalau naik tadi dibagi. Kita hitung sekarang, nolnya ada berapa?
Mikrometer ke milimeter 1000, nolnya 3. Milimeter ke sentimeter 10, nolnya 1. Sentimeter ke desimeter 10, nolnya 1. Jadi hitung nolnya, 3 ditambah 1 ditambah 1, jadi 5. Karena dia dibagi, maka 2,33 dikali 10 pangkat 8 tadi dibagi 10 pangkat 5. Sekarang kita pindahkan 10 pangkat 5 menjadi ke atas sejajar dengan 2,33 dikali 10 pangkat 8. Sama dengan 2,33 dikali 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat min 5. Kenapa jadi min? Karena berpindah dari bawah ke atas ya. Jadi pangkatnya yang positif awalnya akan berubah menjadi negatif karena dipindahkan ke atas. Nah, sekarang 10-nya ada 2. Dikali juga. Karena dia dikali, maka pangkatnya akan ditambah. Jadi 2,33 dikali 10 pangkat 8 ditambah min 5. Jadi hasilnya adalah 2,33 dikali 10 pangkat 3. Nah, bagaimana? Sangat mudah bukan? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.